Apa kata Boyamka? Kalau kamu ingin melihat orang Islam, lihatlah ketika salat sunat hari raya. Nyo sabui ina di Buya, baso salat hari raya itu sunat. Banyak ndak orang hari kiraya itu beli baju koko baru, baju batik baru, kain sarung baru, malah ada nama nuka bini baru. Ibu-ibu kalau salatnya subuh pagi hari raya itu langsung sajadahnya nyo tinggal itu mah. Nyo takui ke dikalah orang meko. Salat raya ko banyak. Ya kan? Apa kata Buyamka sudah itu? Kalau engkau ingin melihat orang Islam yang benar-benar beriman, lihatlah ketika salat fardu subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di penginapan ambo ditunjukan pantun dek ketuakan. Ambo berterima kasih ke beliau. Ambo bacon pantun tu lain dah. Simpang Tigo di Pasar Tapan, di Mudik jalan ke Padang, Kakida jalan ke Kurinci, Taruh Kasinan ke Bengkulu. Lah lamo jamaah menantikan, malam kini Ustaz lah datang. Gadang rasonyo hati kami, lah rindu bana nak batamu. Atu ketuakan menunjukkan tadi. Tapi de utak ambo tarang sawanta dapet set. Alhamdulillah. Boleh ambo tambah pantun celai? Dari Baso ke Tanjung Alam, sasimpang jalan Kabiaro. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu nalah menjawab salam. Ambo doaan masuk surga. Boleh ditambah celai? Ampe angke jo Tanjung Alam, Ari Rabaa ke Bukit Tinggi. Sia ibu-ibu nantak menjawab salam. Ambo doa lakinya babini jelai. Amin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu
wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Haq Pasa Bukit Tapan, yang dulunya bersama-sama membangun, adalah orang dagang dari beberapa negeri yang merantau di sini. Jadi sama dengan Masjid Raya di Taluk Kuantan. Masjid Raya Taluk Kuantan dalam kurungnya surau dagang. Jadi orang awak kuasa lai merantau dari Piaman ke pesisir selatan Jalang. Nanjale kampung ditinggalkan. Apa-apa lai tahu bahawa kau orang awak kau perantau. Jawablah jangan niang saya. Kalau tidak tahu, biar boleh mengecek. Tidak tahu. Itu ya kan. Jadi sesudah anak lahir, bu, kok ke ibu mau tanyaan, adolo nang keluar sudah tu cek lain, di pesisir kau namanya. Kakak anak. Ayo. Jadi orang nan perantau ko, setelah kakak anak tu lahirnya masuk di induknya ke periuk tanah, anyu-anyu yang kau tangi, tungkonyo merantau. Nama nambah puta-puta di tapan ko se. Tak tentu negari dan lainnya, itu kakak anaknya bawa naman di bawah janjang. Dia tidak bisa keluar dari situ. Itu tidak ada hadisnya tu Pak. Jangan Pak tanya oleh Beko. Beko kan ada tanya jawabnya kan. Apa hadisnya Ustaz? Tidak ada. Tu cerita klasik. Lai sehat siapa Pak ibu-ibu? Nanti mati je. Pasti mati. Tidak ada kita yang kekal hidup di dunia. Dunia bukan tempat tinggal, tapi hanya tempat meninggal. Ambo dibawa de orang Minang mengaji ke Surabaya. Mengaji itu di rumah Gadang Bagonjong. Allah sudah tu dibawa berjalan-jalan ke Pulau Madura. Kiranya kini nan menghubungkan Pulau Jawa, Surabaya, dan Madura tu lah dibuat orang jambatan. Namanya jambatan Suramadu. Lebih kurang panjangnya 8,5 kilo. Tidak ada di sana rest area. Tidak boleh oleh polisi orang berhenti untuk berfoto. Jadi sepanjang-panjang jambatan hanya untuk lalu. Jadi kita nani duit di Tapan, di Indopuro, ya kan? Di Lunang, di Silaut, di Muko-Muko, di Muaro Sakai, di Linggo Sari Baganti, itu hanya jambatan. Kampung awak nan sabananya Yaumul Ba'ts adalah hari setelah kita berbangkit. Ada juga disebut Yaumuddin. Dan malah ini kita baca setiap saat Maliki Yaumiddin. Nan menguasai nanti akhirat tu tidak ada perpanjangan tangan Allah ke manusia lah. Jadi tiba di akhirat nanti tidak ada pilkada, tidak ada orang membeli partai, tidak ada calon nambah tandiang jo kotak kosong. Jadi kalau kita perhatikan kata sambutan dari Pak Penitia Pelaksana tadi, judul pengajian awakku pertanyaan. Ya kan? Jadi banyak jawabnya kok. Bagaimana? Itu rasanya tadi kalimatnya.
dalam sosial masyarakat kita yang bermacam-macam pendapat. Karena banyak yang terjadi di tengah masyarakat. Pertama apa? Kaum muslimin lah banyak orang kini, bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa anaknya kelas 1 SMA sudah dinikahkan. Kenapa? Karena ayah ibunya kurang waspada. Kata anak gadisnya nan di SMA tadi kainduaknya, ma awak kapai bakai mah, kama kamande. Apailah nak, kan? Jus siapa bawa minyak angin ke kesinan yo kok kana de angin lawi bekoj yo mat. Tu pailah nyo kapanya. Apanya ketuakan. Pak, lai boleh awak pergi pakai mah, Pak. Dek mama lah boleh. Dari kampus nak, dari sekolah nak, indah. Kalau ndak dari sekolah jangan pergi nak. Kalau dari sekolah ada guru pendidik mengiriangkan. Kalau dari kampus kalian anak kuliah ada dosen pembimbing. Ada ketua jurusan. Tapi kalau kalian pergi bujang jo gadis, itu samo antimun jodurian nak. Kalau antimun jodurian batamu, biar antimun nan maimpi, biar durian nan maimpi, nan nantimun tetap cahaya. Kalau anak gadis lah hamil sabalun menikah nak, samo jo payuang tagajai pasak, indak ke kambang-kambang lai, kucui apalah kagunanya. Jangan pailah nak, ayahkan pemimpin masyarakat. Tapi induknya membelainya, biasalah dah. Udah ndak bantu jadi anak bujang, jadi anak gadis lah dulu Boleh berkembang anak awak tu je. Anak ketuakan kau takui di bini. Pindah naniko ke lo? Ini ibu dan bapak. Iya kan? Apa dia nak kau pai? Nak kecik bini tadi boleh berkembang. Allah 3 bulan sudah tu yo kembang paruinya. Iya kan? Kaum muslimin mutah-mutahnya. Tapaso di nikahan. Nan pacarnya ke kelas 1 SMA. Naninya kelas 1 SMA. 3 bulan sudah nikah. Lah ya nak padusi. Nyoagia nama siap sebelum kawin. Itu banyak kejadian kini problem di tengah masyarakat. Jadi judul pengajian kombo dia tadi kan bagaimana? Bagaimana kan betul? Ambotaraan cik-cik gulio. Bagaimana agar itu jangan terjadi? Suami istri itu harus saide mendidik anak. Kalau suami melarang, awak harus melarang. Karena yang dikatakan suami tadi benar. Celah anak awak nikah dek kecelakaan bazina. Sepanjang masuk bapak-bapak ada aib di badan awak. Lebih-lebih muncul manusia, tidak bisa ditutui. Dek je nikah lo anak itu lah. Itu keturunan membuat dosa saja tu. Ya kan? Nah. Apakah kita sayo suami istri itu kini saja disuruh? Tidak. Niniak kita katumangguangan 2 perpatih nan sabatang. Dek aluih kileknya tibo. Dek licin cayo mendatang. Budi tajambu kena nelok. Apa kata Datuk Perpatih suami istri ko? Si muncak mati terambau. Kaladang membawa ladiang. Lukolah pau keduanya. Suami istri di Minangkabau. Ambil umpamu awu jo tabiang. Sanda menyanda keduanya. Jadi ibu membantu tugas suami. Agar suami itu berwibawa. Anaknya larang di ibu, ibu suruh. Lai terangah di ibu dia ngecek tau. Jangan tak jadi lo risiko serupa itu. Di mana terjadi itu Ustaz? Di mana tak boleh dan kecian. Ya kan? Pokoknya lah banyak terjadi pada itu.
Tadi lagi ada pesan di dalam judul tujuh, bagaimana mengatasi narkoba. Nah, maaf Bapak polisi nan elok ya. Ini ada tak polisi oknumnya terlibat narkoba? Atau Pak, ikut tungkik nama membawa rabah kan itu. Ikut nang kadiban naman ke penjara lu. Ya kan tugasnya memberantas, inyo jadi agennya. Atunan petingginya mana di Sumatera Barat. Lah talonsong lo magi agala. Nah ini Pak. Ya kan? Atu. Jadi jana dojo paga makan tinaman. Apa-apa polisi ko digaji di negara yo bakarajo lah, jangan mencari keuntungan lo di narkoba tu. Ko kapak tangkok yang bawa menyempen ko tangkok lah. Mbola patui mati je lah umur 73 ko. Sia nanta singgung tando itu kerajonya. Yo pada. Nah, ini Bapak-bapak. Apa caronyo? Ya kan? Pariwa tuana nantiri tu padam api ditungkurinya. Anak kedua, anak-anak apa jana Pak padia sembarang bergaul. Lain terang ada Pak tu. Kalau duduk awak je orang manggale lau, anyi awak tarum. Kalau duduk je induk-induk siang malam, kira-kira apa? Nyo suruh bazina caliak si lutuiknya. Akannya hati jadinya tu Pak. Jadi jo induk-induk ko jalan lama-lama duduk kecuali jo bini apa saya. Nyo asal awak de iblis. Kalau duduk jo ulama bertambah ilmu. Kalau duduk jo ulama menggale parfum harum awak. Atau mangko Nabi mengatakan pilihlah sampai duduk. Nah, itulah dua terjawab tu macam mana. Tadi lah. Ini niat mamak lah. Bapak-bapak di pasisir ko berbeza nak antara datuk je pengulu. Datuk itu je pengulu, ya sama. Kaum muslimin kalau di kampung ambo di Baso je di Canduang. Kriteria orang nang kadangke jadi pengulu tu mengerti jo agama. Pandai menjadi imam di masjid. Kalau batanya orang ke memandian mai dari ma dimulai atantu dia. Sebab datuk tu pegawai adat iyo, pegawai sarak iyo. Bamang ko datuk disebut pengulu. Pengulu tu singkatan dari apa? Pak Datuk tolonglah jawab, jangan ambo saya menunjukkan. Bamang ko datuk tu pengulu, cuma menunjuk agak seorang. Mengaku tidak tahu. Kan? Coba Pak. Siap. Tidak tahu dah. Tu mengambil disuruh madok kemari ni. Ya kan? Pangulu tu pangka jolu. Apa pernah tak menabang kayu? Jo kapak kan? Matonya nan dipacik pangkanya. Pangka ulu tu nan dipaci. Ya kan? Jadi nang kari paci anak kemanakan tu pangka ulu awak tu. Aiko kini banyak datuk penjual sawah. Penjual tanahnya jual ke Cina lo tu. Ini bapak-bapak dan ibu. Lain tak ada di tapan situ? Kalau ada ubahlah perangai lah. Nyo sumpah ya awak dia anak kemanakan. Ya kan? Nyo awak jadi pengulu ko nan singke diuleh, nan kurang ditukut dan ditambah, ya kan? Itunya ndak mabihan nan ada. Itu pangulun namanya. Kalau datuk niniak mamak namanya kan nan batu tu. Kalau lah penjual tanah tu itu inyak ngangak namanya. Inyak ngangak. Bukan nenek mamak.
Jadi awak tu kasuri tuladan kain, kacupak tuladan gantang, suri tagunjay nan diuleh, ragi takambang nan ditiru, adek tarantang nan dipakai, cupak tataga nan diisi. Ya kan? Ba'a sifatnya pangulu tu, aye janih sayaknya landai, jalan raya titisan batu, batamu cadik jonan pandai, paham duo menjadi satu. Kinilah bagi sernya Pak. Dikiak bibi hendak batangkai, disabui lidah hendak batulang, batamu datuk nan cadik jonan pandai, kemanakan nan bodoh membayar utang. Si picik daun si picik, pembungkus daun jelatang, datuk nan cadik mengelicik, kemanakan nan bodoh membayar utang. Mudah-mudahan tak ada terjadi di siku itu. Amin. Atau persoalan nenek mamak lah. Kini persoalan bundo kandung. Bundo kandung kan agama Islam sadonya kayo? Ada ndak nan datang konan bagamo Hindu? Bagamo Buddha? Kristen Vatikan? Nasrani Ortodok? Ndak ada. Islam semua kan? Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau bundo kandung serupa itu, nan dinamakan jilbab nama. Ambo cali alun sadonya berjilbab tu. Kalau nampak dado tu ndak berjilbab. Jadi nan jilbab tu panjang menutui pinggul, menutui dado, ndak nampak rawi tubuh. Kemudian masih banyak nan bak bantu punggu onto bagi aja sanggu di belakang jilbab tu. Itu harus data selain tak serupa itu tu. Nan pakai sanggu tu je di belakang atau punggu ontan indak jilbab tu kata Nabi. Sebab bundo kanduang ko kaunduang-unduang ke Madinah. Kapayong panji ke Serugo. Dek siap? Dek suaminya. Kalau ada bini apa bajilbab cepunggu onto, kau hendak tasapo dia pak sampai bisu. Nandela menyampai gini ya. Apa dia lo? Apa nan ditanya dia kira nanti. Kalau ndak mau bah tinggal je. Pada apa butang dia kira? Kare nak kaji. Kalau kare pai saya dah pulang lah. Kan? Ini ibu-ibu itu nan jilbab tu. Jilbab menutup badan semuanya, ndak nampak inyonan rampiang, ndak nampak inyonan gapuk. Kalau nyo gapuk gadang sebadannya tu nampaknya. Tapi kalau dibuat sampai baju orang gapuk tu onde basumburan sama jojawi korban ke kadidabi. Jadi ibu-ibu, kok lai kamai kui pengajian ko juo, aubahlah jilbab tu lai. Ya kan? Kalau nampak juo dado keluar gadangnya, itu alun jilbab. Jadi buat jilbab ko serupa mukenah nan di bawah salat. Siaja nang kadilagak lai. Ibu-ibu kan ada laki di rumah mah. Awak pergi keluar ko malagak orang atau mana? Tidak. Yang paling besar itu pahalanya ibu-ibu yang menyenangkan hati suaminya. Pak, apa kalau nama istri apa bajilbab gadang tu, gadang hati apa tak? Lihat dengar dia bu. Jadi nama nanalun itu jilbab ubah lah. Di Makassar bu, di Makassar bu mengaji kesinan. Di awak di Sumatera Barat ko. Kan biasa sepadusi bonciang jonda kaki bersibak tak. Di Makassar tak boleh bu. Harus duduk menyampiang. Dia kan ndak polisi ke merzia awak tu. Para ulama kana dando. Akini dia awak biasa sepadusi ko basarah sampai selampi itu bajunya baju kaos sampi ya kan. Dilienya nyobuat selendang balilian kali tua buatnya nyopirangan cebulu simpai. Di tangannya ada cie buku, ada pena.
inyo karajo di PT Budanir atau PT Udanir, Badan Usaha Dana Rentenir. Nyo mempasalangan pitih ke orang, membayarnya babungo. Kalau ada apa nak masuk masjid, ini adik kebetulan rami. Para lu ikut mau sampai. Ya kan, kalau ada praktek jadi rentenir tu balah. Itu riba. Orang makan riba, nanti di akhirat kapalonyo ke bawah, paruiknya gadang, bakile serupa kacau, isinya ular, isinya kalo, isinya kala jengking. Dia menangis hilir mudik, binatang itu tidak mau keluar. Itulah orang yang memperanaan pitih. Atau problem tak di tengah masyarakat itu gini? Iyo bapak-bapak. Ya, kalau namanya di perancak atau koperasi syariah, bunga tidak mengikat. Ini bapak-bapak. Naninya tetap berbunga. Tapi kalau manggaleh awak 100% labonyo, kan kadang tu. Itu bapak-bapak awak tak berdosa. Ada kayu gaharu namanya, tu banyak ditanam orang di Baruih. Baruih tempat tuan. Ternyata itu berguna sekali bagi orang Arab. Iya kan? Barasanya kecian narago di orang Baruih itu nyobali. Sehingga pedagang kayu itu tu kayu. Itu tak berdosa pak. Sebab itu jual beli. Ambo bali yo ambo jual halal walaupun labonya 100%. Tapi asa namo salang pinjam babungo, laikan namo 0,5% bungonya, tetap riba. Bagaimana mengatasinya? Kan begitu? Jangan bau utang. Kalau ambo menyarankan bu, berjulu-julu saya tidak usah aja lah, berjulu-julu. Kan ada ibu berkumpul-kumpul agak 50 orang, ya kan? Julo 1 juta sebulan. Awara tepek piti orang menerima pertamu. 50 juta kan? Tapi nyoba utang sampai 49 juta tu. Ya kan? Dalam utang tu nyoba mati. Lakinya tak mau membayar. Abini nyoko taniayo di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu di suatu perkampungan, orang sudah siap memandikan mayat. Kemudian sudah dikapani. Rasulullah tiba, ya Rasul, mumpung engkau lalu ya Rasul, engkaulah menjadi imam menyamlatkan mayat. Lah maju Nabi pak nyopaci ende malaikat. Jangan Rasulullah. Orang ini makan riba dan utangnya banyak belum dibayar. Ini pak. Jadi bapak-bapak, kalau ada orang Islam mati di negara awak, nyendak membayar utang, banyak orang menuntut setelah mati. Jangan pak salat Allah maiknya, apa dia saja. Biarlah lakinya saya salatan. Kalau amo aja lakinya. Tapi kalau saya lakinya, bini ambo itu kerajonya, ndak kambo salatkan. Perintah Allah dan kamu lalukan. Iya kan? Itu banyak menjamur di masyarakat sekarang tu. Praktek bungo tu. Malah ada jenis utang kan namanya kini banyak orang terjerat. Akhirnya nyobaka badannya. Utang namanya tu. Apa namanya? Ada tak nanti kena ada pak namanya? Namanya bu? Kare ente tak terangah telingombo pakak ni kita. Itu. Lah banyak orang bunuh diri perkara hutang itu. Sudah hutang tak tabayar dosonya kadang, awak bunuh diri loh. Ya kan? Double dosa dapat. Kalau tabaka di neraka tu nanti ada jedanya, itu tak ada. Kata Allah dalam Al-Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab.
Setelah habis daging dan kulitnya terbakar nanti dalam neraka, baddalnahu juludan ghairaha, ditukar oleh Allah dengan kulit yang baru, liyazuqul azab. Aduh orang lebu. Awak kali bersama-sama tu Ustaz di dalam neraka tu. Tak seorang awak saja. Jadilah bersama-sama atau kurang angiknya pi neraka tu dek bersama dalam. Bertambah garang apinya sebab kulit awak berminyak. Ya kan? Jale tabakar di neraka, baisua ibu ke memasak di rumah. Ndak usah api tu, sendok angin dan masuk minyak angin tu, kapi jo ketiak. Ya kan? Ku indak kasih junjuang ratok ibu dia ko. Tu balarian ke puskesmas le tu mah. Lain lobeknya untuk kulit terbakar. Ambo bapak-bapak kena penyakit kulit, dibawa ke dokter kulit. Katanya jalai ka dibakar ba. Mandi jo ayang saya nak boleh tak? Karena kulit orang gaib tu tak sama jana muda lai. Buya tukar sabun jo sabun bayi je. Ambo patuh itu sabun bayi itu kini lah. Di hotel ambo ndak mau mandi jo yang ngek lah. Ini ibu-ibu bapak-bapak. Apa lagi kata bakar di neraka nanti? Jadi yang disebut hijrah ini bukan seremonialnya saja. Ya kan? Apakah berbesar-besaran hijrah tu serupa dengan kita rencanakan baiko? Ada itu disuruh Allah, ndak tu tambahan dari awak saja. Nan di muka sui hijrah itu al-muhajiru man hajara manahallahu an. Orang yang hijrah itu orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Bamino di lapau ndak bataru ada cuma te talu tapai segale samsu sabatang. Boleh enggak? Dalam Islam? Tidak. Minuman kare untuk pangi-angian badan saya namanya tua, brandy, scotch. Sakete kami minumnya Pak, saujuang sendok untuk pangian badan hari dingin. Boleh enggak? Ma askara kasiruhu faqaliluhu haramun. Minuman yang memabukkan sedikit atau banyak tetap haram. Ini bapak-bapak ibu. Bu, kira-kira alun sebulan lalu lai ada ustaz meninggal. Siapa? Berapa umurnya ber? 55 tahun. Aturannya kan ambo hendaknya dulu mati tu. Ambo lah 73. Ibu-ibu nan datang kini ko, ada suami ibu nan lasagai ambo ko. Ada. Aku matinya beko ibu pulang wirid ko jangan menangis lo. Padia zalalai. Baca sedoa lai. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kecil engkana kini ayah angkan tak boleh kuat, tak boleh menangis-nangis ha. Di mana ke di kuburan besok di pakuburan awak, kalau tiba kemenakannya ke membawa ke tanah pusako, jam batang kalong jo kemenakan jo bakuang. Itu nang kadiajan. Kalau meratap ibu-ibu tambah sakit dek dan mati tu. Jadi sia senan mati jangan diratoi. Ya kan? Lebih-lebih kalau batasan usia yang dikecekkan Rasul. Rasul kan pernah mengecek, Pak. Umur umat ambo tu nanti antara 60 aja 70 aja. Ko ada na lebih dari itu ndak banyak jumlahnya tu dah. Ya kan? Apa-apa nambah umur seumur ambo na lah 70 ada ndak rasa-rasa kemeninggal laki bisu? Bisa diketahui Ustaz dengan pasti tidak bisa. Kini hari di tapan ko angin atau dingin? Angin. Kalau ada pak nanti musaji kini ya dingin sehari atau tidak lama tu dah. Sange ko hari ya dingin ya.
Sebab orang hampir mati itu dingin. Nan mulai dingin dahulu tu juang kaki. Cuma kalau apa mau nian orang sakratul maut, ya kan? Nyolah payah sakratul maut. Kalau lah dingin di bawah, atulah nyoelo tu di malaikat maut kate. Tiba dilutui kau resek lah dingin lo. Atu tandonan kedua orang kemati kau pak, ya kan? Ujung kukunya tu hitam. Caliatlah kuku apa? Caliatlah. Ambo lain merah je lah. Baman kau bisa hitamnya Pak Ustaz. HB-nya turun. Dari sampai balik setengah, turun 8. Sudah tu jantungnya memompan, tu tidak stabil. Jadi oksigen tidak sampai ke ujung kuku lain. Nyo darah awak berjalan di pompan jantung tu kan pakai oksigen tu Pak. Atung kau disuruh awak bergerak. Seindah-indahnya kalau malih apa olahraga bergerak kaki. Asa kurang-kurangnya garaman. Bacaronya asado kue kau makan. Tu kan bergerak garaman awak. Atulah gerak bah. Apa ini? Sambil duduk itu. Ya kan? Itu olahraga juga. Memberikan ceramah seperti saya ini olahraga juga. Ya kan? Jadi olahraga itu bisa di mana saja kita lakukan. Pak, nan membaca di YouTube Ustadz Yahya Waluni tadi manti, kan beliau sedang khutbah. Lai sudah khutbahnya loh. Indah Pak. Dalam khutbah kedua mendoa. Jadi nampaknya Allah tidak mau menunda kematian orang walaupun dia sedang khutbah. Ajalnya sampai sinan tidak ditunggu di Allah sampai sudah khutbah. Apalagi Allah ke menunggu apa sedang berkuah bertaruh. Hari kalam lawak banyak dapat pitih banyak dalam dompet. Awak pergi berkuah. Kuah ku kan putihnya lamong. Orang berkuah ko Pak, babinya buang, babinya makan, udangnya buang. Akarate kuah tu apa dinya sadonya tu? Ko namanya. Ya kan? Mengajinya ndak tentu je huruf. Namo karate kuah ajalenya. Kira-kira orang ko sasik atau dapat petunjuk. Mengaji saja keteknya didik dorang gaik lah sampai ke TPA ndak mau dapat. Membacanya ndak pandai tapi mapa namo karate kuat tarang utaknya. Atandonya kita lah disasikan Allah. Ya kan? Orang sedang memberikan pengajian ajalnya sampai dimatikan oleh Allah. Apalagi orang sedang berjudi, orang sedang minuman keras, orang sedang menghisap ganja, nangkanya tunggu di Allah, malakinya siap baru dimatikan dah. Kalau kita sedang nyabu, kita sedang minuman keras, kita sedang menghisap ganja, kalau ajal sampai mati dah. Kira-kira orang mengganjo tu mati, layusnul katimah. Bapak-bapak, pimpinan-pimpinan kampung di negari awak kau. Ambo ndak mengapi daun kuning kau Pak. Kalau apa pai ke Bukit Tinggi, tu menyimpang Pak di Kota Baru, ke Medan, macet di Padang Wak. Itu apa bertamu dulu tujuh kecamatan Sungai Puah. Sudah tu belok apa kita tu kecamatan Banu Ampu. Maju ke sinan kecamatan Canduang, maju celai itu kampung Ambo, kecamatan Baso. Di sana sekarang Pak, anak-anak muda yang memperingati hari kemerdekaan Indonesia ndak ada namanya betang pinang le Pak. Karena diatur de Pak Camat Jowali Nagari Nanado Sinan, ya kan? Rupanya lainnya parajai di Pak Camat jo Pak Apogo. Baso memanjik batang pinang tu bulando nama pabodoh awak dulu. Ari laye huel mina, ya kan? Atau diperingati.
Dibuat tabang batang pinang, dia gia gomok daging. Diletakkan hadiah dia teh. Kemudian orang nama mendapat, orang nama mijaan dan dibawa. Yo. Acul apa inok manuangan, apa nan wali nagari, apa nan wali jorong. Lihat do pelajaran sinan. Nah, ada Pak. Nah, ada unsur pelajaran. Ya kan, awak menang mainjahan orang. Di Bandung Ampu tu Pak, dah boleh. Anaknya panggil Pak, setiap memperingati hari kemerdekaan, BNN. Ini polisi khusus yang menangani narkotik. Ambo caliak Pak. Nyombo menutup beko jo tabligh akbar Pak. Sudah penayangan orang yang kecanduan narkoba tu Pak. Akhirnya dapat AIDS. Badannya tinggal kulit pembalui tulang selebu, ndak badagi yang lain. Setiap rongganya ko bau lek putih-putih, bala tuang. Angoknya sasak, mati ndak amuh. Kata orang BNN tu, ada nalah 6 tahunnya menderita itu. Ada 6 tahun. Itulah azab dunia kepadanya sebelum azab akhirat. Ini akibat narkoba. Jangankan masa depan akhirat, masa depan dunia silang untuk orang narkoba itu. Serupa nambo sabui tadi, kalau sekedar diseludupkan bapak-bapak para jemaah, ndak mungkin sampai ke kaki Gunung Merapi dikit tinggi itu. Karena dia sudah terorganisir dengan baik. Ada orang nambah kianat ke negara ko, sehingga sampailah narkoba ko ke sudut-sudut kampung. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, pandai-pandailah mengawasi anak. Atau tak jawab pertanyaan tu tadi tu mah, bagaimana caranya? Itu judul kaji tu. Ya kan? Carut. Liye anak kojusia bakawan. Harus ada kita memeriksanya setiap hari. Kaum muslimin yang terhormat, apa yang harus kami perbaiki selain dari itu Pak Ustaz? Perhatikan salatnya. Bu, Pak, awak kali sekolah sadonya kok kan? Tame SMA awak ketika menerima ijazah, leado guru dengan ijazah kuah dan jamin nang dapat kerja, leado. Tak ada guru mengatakan begitu. Tamai awak kuliah, leado dosen namanya cian, waang dan jamin dapat kerja, tak ada. Baru be awak ke rumah sakit, ada ndak dokter, jauh be nan denagi kuah dan jamin nang sehat, leado. Tak ada. Tapi kalau kamu memelihara salatmu, memelihara salat anakmu, kamu perhatikan cara dia salat, yang salah engkau tunjukkan, Allah akan memelihara anakmu walaupun di tengah-tengah kefasikan, walaupun di tengah-tengah kemungkaran, dia akan dipelihara oleh Allah. Bu, ambo rato-rato mandanga induk-induk menjagoan anaknya pagi pergi sekolah. Rato-rato tali ngomong ke menanga jago lena talai ang sekolah beko, iya nak? Berarti si coach itu ya. Allah sudah awak memperingati tahun Hijriah wah diubah caranya deh. Bah caranya jagokan anak kini ko jojo waktu subuh nang kini pasonya jago 4:30. Baonya salat berjamaah subuh. Kalaulah tak biasa dinyoringan. Iko penyakitnya kalau mengenangahan ayah sedang bawa mengaji. Konsentrasi orang tak kakaji lah. Sama-sama minum lah kita dulu. Bawa berhenti lah. Sebenarnya nak perlu dia pergi ayah tu ustaz dulu. Nyonya nak mengecek. Koto mogok ko beko salah minum. Kalau kau dibagi juga, ia tu sampai ke belakang, orang kau pacah konsentrasinya. Aku tidak sampai siko saya mengaji.
judul nan dia doang kambo tu lu sudah sadonya lai. Kau sudahan? Baik ko bagi ye. Sudah kita mengaji malam kini kuah. Ibu-ibu muda nak sekolah di SD, nak sekolah di SMP, anak ibu tu anak demo tu mah. Anak ibu tu cucu lah, mungkinlah ada 6 piwik demo. Ya kan? Abah alai nak jago yo talai ang sekolah ko jam itu jo. Ya kan? Jagoannya 4:30. Kalau nyo 1 salat subuh berjamaah, le mungkinnya talai sekolah. Pak, panjang ayat dibaca di imam salat subuh tu Pak. 5:30 lah sudah. Lah sudah awak zikir tu Pak. 5:30 pulang. Kemudian makan sarapan, ya kan? Ndak sampai jam 6 anak awak laba pakaian jam 6. Le mungkin talaknya sekolah. Ndak, salat subuh berjamaahnya dapet, inyo taraja jago subuh, jam 6 nyo selesai makan, 6:15 lah diboncangannya pergi sekolah. Le mungkin talak. Ndak. Itu nang kedilakuan besok lai. Jangan dijagonya anak jam 6, talak ang sekolah beko jangan itu. Waktu subuh ka masuk tu dijagoan. Ambo jan le anak Pak, minantu saya ambo jagoan. Ambo lah kapai kamu saji, tu orang lah mengaji. Ndak nampaknya jago bukotok pintunya. Malin, jago lah pergi salat Pak. Iyo ya. Minantu tu anak awak, Bu. Misalnya ibu berminantu anak ibu padusi. Lakinya kan minantu di ibu tu. Anak ibu meninggal. Ibu ndak lah laki lah, suami lah mati. Tapi ibu muda baru. Dek capek laki dulu. Kecik ibu ke minantu tu. Dek bini yang ndak ada lah. Awak saya nikah lah. Ndak boleh dah. Karenanya lah minantu awak sari. Itulah sama jo anak. Lain terang ada ibu tu. Jangan kena hati lo ke minantu nalah mati bininya. Ya kan? Cerita serupa itu tu Pak. Celah Pak Cali. Banyak tu di media sosial. Jadi kemajuan kau nak sadonya mendidik kena nelok dah Pak. Banyak itu terjadi perselingkuhan antara menantu dengan mertua. Nikah sendak boleh, apalagi bazina. Ini persoalan yang sangat rumit. Bagaimana caranya nanambo kecil tadi? Kalau salat kita dipelihara oleh Allah. Baik masalah ekonomi, baik masalah adab, budi pekerti, akhlak. Kenapa? Salat yang dipelihara itu langsung berfungsi inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi hijrah tu berubah kanan baik. Iya kan? Bukan bertambah buruk perangai awak sudah kau. Iya kan? Bukan bertambah buruk, bertambah elok. Ada pertanyaan cik lain. Kau lampai puluh tahun mah Pak. Nak mengecek dulu Buya Amka. Apa kata Buya Amka? Kalau kamu ingin melihat orang Islam, lihatlah ketika salat sunat hari raya. Nyo sabui ina di Buya, baso salat hari raya itu sunat. Banyak ndak orang hari kiraya itu beli baju koko baru, baju batik baru, kain sarung baru, malah ada nama nuka bini baru. Ibu-ibu kalau salatnya subuh pagi hari raya itu langsung sajadahnya tinggal itu mah. Nyo takui ke dikalah orang meko. Salat raya ko banyak. Ya kan? Apa kata Buya Amka sudah itu? Kalau engkau ingin melihat orang Islam yang benar-benar beriman, lihatlah ketika salat fardu subuh. Kundak jamaah datang kini, kundak jamaah Masjid Nurul Haq segala. Masjid tetangga, musala tetangga, mungkin ada dari negara lain, ada ndak dari kecamatan lain, ndak kecamatan Basa sampai Balai ada. Ada kan? Itu ambo mengaji jauh-jauh nah itu je Pak.
Mengaji ambo di Kuantan Singingi. Sarami kalau orang pak, ambo tanya, kami orang siko senyo Ustaz. Ya kan? Kata pengurus, Ustaz dek lay siko lalu ditambah subuh seketik, wah jadi je. Ya kan? Jadi aku tiko subuh pengajian tambahan besok tu, ndak ada orang separo nan malam rami tu lain. Ndak serami malam tu no. Tadang mati, ndak ada kok mati tu diumumkan orang. 2/3 dari jamaah yang datang malam, ndak datang subuh ko, karenanya lah mati je. Ndak ada. Salat subuh berjamaah wajib atau sunat? Salat hari raya sunat atau wajib? Pertanyaannya jawab, tanya diri masing-masing. Bamang korami datang salat sunat dari salat wajib. Adolah nama tangka satu pak pengurus. Pengurus nanti ingin di lapangan, nanti lain ingin di mana? Apa tangkanya? Padahal salat sunat, ndak payah napa salat tu ndak berdosa. Aku nonya di petangkan. Nan ingin salat di masjid, silakan. Nan ingin salat di lapangan, silakan. Tak perlu dipertengkarkan. Itu ibadah sunat. Ya. Pertanyaan Buya Amka tu, pabilo kata terwujud di negara awak masing-masing. Ambolah kama-kama mengaji pak. Asa bertambah kaji subuh, ndak ada orang sarami malam tu leno. Datang subuh tu. Kalau ambo kecen sadonyo musajib itu bersolo ambo ko. Setahu ambo sampai gini, musaji nan samo sebanyaknya orang datang tu Masjidil Haram di Makkah je, Masjid Nabawi je. Lalapang kali ambo sinan ndak pernah langang. Apabila musaji awak ke situ, ya kan? Jadi artinya apa? Kata Nabi itu bu, Pak, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa di antara kamu yang beribadahnya, akidahnya, tauhidnya, akhlaknya, budi pekertinya lebih baik dari hari yang berlalu, fahuwa rabihun, itu orang menang. Wa man kana yaumuhu misla min amsihi, kalau samo saja masuk-masuk na lalu, fahuwa khasirun, itu orang rugi. Wa man kana yaumuhu syarram min amsihi, kalau hari na lalunya lebih jelek hari kini dari na lalu, fahuwa halikun, itu orang celaka. Di kalau bertambah parah penyakit awak dalam agama ko, sesudah kita tabligh akbar gua, berarti kita ndak orang menang. Orang celaka, orang celaka ba? Masuk neraka. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang mengupat dan mencerca. Ya kan? Jadi orang menang lawak besok. Baik cara mendidik anak, baik bergaul suami istri, baik menangkal anak-anak kita narkoba. Masuk serugo jelah orang tapan wah. Banyak jelah buah sawitnya ya Allah. Maha jelah haragonya ya Allah. Nan pai kelawi jana domba gadang ya Allah. Banyak jo ikan dapik dinya ya Allah. Dapik jo nya membuat rumah anaknya ya Allah. Nan laki-laki anaknya jadi anak saleh ya Allah. Nan padusi jadi anak salehah ya Allah. Selesai anak tu kuliah mudah saja dapik jodoh ya Allah. Sudah tu lagi puluh anak tu keturunan ya Allah. Tapi jangan lupa anak-anak beliau berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Dan jadikanlah masyarakat sampai tadi
Menjadi masyarakat muslim yang taat ya Allah. Masyarakat muslimat yang taat ya Allah. Kecamatan Ampek, ya, Pasar Ampek Balai Tapan Go ya Allah. Dan jadikanlah seluruh pesisir selatan negeri yang semakin maju, rakyatnya yang semakin religius, taat di dalam menyembah Engkau ya Allah. Dan hindarkanlah kampung halaman kami ini ya Allah dari azab, baik yang datang dari bumi maupun yang turun dari langit. Kami hanya berharap kepada Engkau ya Allah. Bimbinglah kami menempuh jalan yang lurus. Ampunkan dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami. Kasihi beliau ya Allah sebagaimana beliau mengasihi kami di waktu kecil. Buatkanlah di kubur beliau ya Allah raudatan min riyadil jannah. Jadikanlah anak cucu kami anak cucu yang berhasil guna dan berdaya guna untuk bangsa dan negara kami. Bapak Ibu, Pak Camat, Pak Wali Nagari sekecamatan Basa Ampek Balai dan seluruh jamaah yang datang dari negeri lain, dari kecamatan lain. Kalau ada nan salah nan disabui dari ambo tadi, ambo minta maaf ke pak-pak jo ibu-ibu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lede ke maaf ambo tua. Ibu-ibu ndak ada salah ke ambo. Na lalu ayam lambo maafkan. Karena memang orang Minang santiang menyambi. Sambil badiang nasi masak, sambil bakayuh bidua ilie, sambil manuai bilalang dapet, sambil menangah kaji mato lalu kaji dapet kantuak lah dapet. Boleh hamba berpantun cik lain? Kama jalan kata luar, dakek pasar padang luar, bukit sungai tanang je bukit tinggi, tasabui ayahnya janiah. Di macako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lambo lapeh jamaah, juati nan suci jemuko nan janiah. Pulang lah lain. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.